Halo, saya Rega Maulana dari Seman 2 Cikarang Utara. Halo, saya Teddy Bimantara Prasetyo dari SMA Negeri 2 Cikarang Utara. Halo, saya Dars Darman dari SMA Negeri 2 Cikarang Halo, Utara. saya Ali Fauzi dari Seman 2 Cikarang Utara. Halo, saya Pare Maulana dari SMA 2 Negeri Cikarang Utara. Halo, saya Sandi Setiansa dari SMA Negeri 2 Cikarang Utara. Halo, saya Abdul Abbas dari SMA Negeri 2 Cikarang Utara. Saya akan menjelaskan bagian 1, yaitu pengertian limbah plastik. Limbah plastik adalah sisa-sisa plastik yang sudah tidak terpakai dan dibuang sebagai sampah. Plastik dibuat dari bahan sintetis yang sulit terurai secara alami, sehingga dapat bertahan di lingkungan selama ratusan tahun. Limbah ini berasal dari berbagai sumber, seperti kemasan makanan, botol minuman, kantong plastik, dan peralatan elektronik yang sudah tidak digunakan. Selanjutnya di bagian kedua ada jenis-jenis limbah plastik. Limbah plastik dapat dikategorikan berdasarkan bahan pembuatannya. PET, polyethylene terephthalate, digunakan untuk botol minuman. Dan ada HDPE, High Density Polyethylene, untuk galon dan kemasan deterjen. Selanjutnya ada PVC, polyvinyl chloride, untuk pipa dan kabel. Dan ada LDPE, Low Density Polyethylene, untuk kantong plastik. Dan ada PP, polypropylene, untuk sedotan dan wadah makanan. Serta PS, polystyrene, untuk styrofoam dan kemasan makanan cepat saji. Yang ketiga, sumber limbah plastik. Limbah plastik berasal dari berbagai aktivitas manusia. Sumber utama adalah rumah tangga seperti kantong plastik, belanja, dan botol air mineral. Industri juga menjadi penyumbang terbesar melalui kemasan produk dan bahan baku manufaktur. Selain itu, sektor komersial seperti restoran dan pusat perbelanjaan menghasilkan banyak limbah plastik sekali pakai. 4. Penyebaran limbah plastik di lingkungan. Limbah plastik tersebar luas di daratan, perairan, dan bahkan atmosfer dalam bentuk mikroplastik. Plastik sering terbawa arus sungai hingga mencapai lautan, mengotori pantai, dan mengancam kehidupan laut. Di daratan, plastik yang tertimbun dapat mencemari tanah dan menciptakan tumpukan sampah yang sulit terurai dalam waktu yang singkat. Bagian ke-6, dampak kimiawi limbah plastik. Plastik mengandung bahan kimia berbahaya seperti bisphenol, BPA, dan ftalat yang dapat mencemari tanah dan air ketika terpapar panas atau terbakar. Plastik melepaskan gas beracun seperti dioksin yang berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Zat kimia ini dapat masuk ke rantai makanan dan menyebabkan gangguan kesehatan dalam jangka panjang. Saya akan menjelaskan dampak fisik limbah plastik. Limbah plastik dapat menyumbat saluran air, menyebabkan banjir di daerah perkotaan. Sampah plastik juga merusak pemandangan dan kualitas lingkungan. Di lautan, plastik yang mengumpan dapat terjebak dalam pengurusan dan membentukkan sampah besar seperti Pasifik. Gerbang Page yang luas mencapai jutaan kilometer persegi. 7. Dampak biologis limbah plastik. Limbah plastik mengganggu ekosistem dan keseimbangan alam. Hewan seringkali salah mengira plastik sebagai makanan, yang dapat menyebabkan kematian akibat tersumbatnya sistem pencernaan. Mikroplastik yang dihasilkan dari degradasi plastik juga masuk ke dalam tubuh hewan dan akhirnya dikonsumsi manusia melalui makanan laut. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Andes Haji Dede MPD. Yang kami hormati Bapak Denny selaku guru mata pelajaran sosiologi. Yang kami hormati Bapak dan Ibu guru serta staf yang namanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Serta yang kami banggakan, benar gitu Ibu, kita wadah makan dari rumah. Kalau reward itu bukanlah sesuatu yang harus diberikan kalau menurut Ibu, karena
tumbler itu kebutuhan pribadi yang harusnya setiap orang, setiap pribadi menyadari akan pentingnya kesehatan untuk dirinya sendiri. Karena kalau kita berreward, nanti kriterianya apa gitu. Terus banyak yang mau rajin pun, bahkan ada anak yang kadang makan siang saja dikirim oleh orang tuanya menggunakan wadah makan sendiri gitu. Yang itu ya alhamdulillah sudah sangat bagus gitu, dan itu kan tidak 1, 2, 3, banyak gitu yang seperti itu yang ibu lihat. Kalau di sekolah itu tuh banyak titipan kalau siang, pagi pun banyak titipan, berarti orang tua pun sudah ikut peduli. Nah, yang seperti itu sangat bagus dan dipaskan kalau menurut ibu kepada yang lain. Kalau dari kesiswaan, untuk selalu mengingatkan siswa membawa tumbler itu biasanya kami share melalui para wali kelas. Wali kelas mengingatkan kepada siswanya dan kepada orang tuanya. Karena seperti Bu Peta katakan, banyak anak yang seringnya lupa gitu. Ya, demikian. Oke, terima kasih Ibu atas penjelasannya yang mungkin nanti bisa diterapkan oleh siswa-siswi di Insya Allah, bisa, semua pasti bisa. Kita pelan-pelan dulu ya, karena ini tidak bisa sekali diterapkan langsung Ini harus ada suaranya kan? Itu proses, karena kita punya banyak karakter gitu. Karakter yang berbeda-beda itu, yang unik itu yang menjadi perjuangan kami, insya Allah. Sekian dari sesi tanya jawab kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Andes Haji Dede MPD. Yang kami hormati Bapak Denny selaku guru mata pelajaran sosiologi. Yang kami hormati Bapak dan Ibu guru serta staf yang namanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Serta yang kami banggakan. Gimana kabarnya? Sebelumnya terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk mengisi talk show kami kali ini. Bagaimana pendapat kamu tentang zero waste di sekolah? Oke, balik lagi. Aku kan siswa kelas 11 nih. Setelah setahun sekolah di sini tuh, karena aku terbiasa bawa bekal dan terbiasa bawa tumbler, jadi menurut aku penerapan itu cukup baik buat diri aku dan memberikan impact banyak buat teman-teman aku. Salah satunya itu yang tadinya mereka yang nggak terbiasa untuk bawa tumbler, untuk bawa tempat makan itu lambat laun mulai terbiasa setelah setahun berjalan ini. Dan tadinya mulai dari laki-laki yang katanya males bawa tumbler atau males bawa makanan, itu di kelas aku sekarang udah mulai terbiasa membawa tempat makan, membawa bekal, membawa tumbler dan minuman refill. Hal itu tuh menjadi memberikan dampak baik buat aku, teman-teman aku dan lingkungan sekitar. Ditambah lagi yang kita tahu, kadang kan kita tuh pengennya fast food atau makanan yang cepat. Menurut aku tuh kurang efisien karena aku terbiasa bawa botol minum atau bawa tempat makan. Jadi lebih baik kita menggunakan tempat makan atau bekal makan yang dapat dicuci kembali atau dapat digunakan berkali-kali. Hal itu juga kadang kita kalau udah makan suka males buangnya di mana. Tapi kan kalau misalkan kita bawa bekal atau bawa tempat minum, kalau kita udah selesai minum udah disimpan kan. Tapi kalau misalkan kita menggunakan tempat sekali pakai itu harus dibuang ke tempat sampah. Sedangkan masih banyak orang yang habis makan menggunakan tempat sekali pakai itu membuangnya sembarangan, misalnya di lantai kelas, terus di kolong meja, bahkan ada di atas meja sekalipun. Hal itu menurut mereka itu udah biasa, tapi buat aku karena aku terbiasa membawa tumbler tempat makan di sekolah, itu cukup hal yang cukup mengganggu buat aku. Mungkin tanggapan aku tentang adanya penerapan zero waste kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Oke. Yang mau diulang? I thank God and my lucky stars. Darling, don't you know what you are? Yeah, baby, you